Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami Rama Channel. Dan kembali kita melanjutkan kisah pemerintahan Majapahit setelah Raja ke-10 Majapahit Bre Pandansalas. Maka Majapahit dipimpin oleh Raja ke-11 Bre Kertabumi yang disebut dengan sebutan Brawijaya V. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Bre Pandansalas sejak tahun 1468, sejak beliau keluar dari istana kota raja dan mulai memerintah kerajaan Majapahit dari Daha, dan kemudian beliau wafat di tahun 1474. Beliau di Daha digantikan oleh Rana Wijaya. Namun di ibu kota raja, Bre Kertabumi, anak dari sang Sinagara yang paling bungsu, menyatakan diri sebagai penerus kerajaan Majapahit, sebagai Raja Majapahit yang ke-11 yang dikenal dengan Brawijaya V. Bre Kertabumi atau Brawijaya V mulai memerintah Majapahit sebagai Raja ke-11 dari tahun 1474 sampai 1478. Beliau banyak tercatat di dalam serat Dharma Gandul. Beliau juga tercatat di dalam Pararaton dan juga tercatat di dalam kronik Tiongkok yang ditemukan di kuil Sampokong, Semarang. Di dalam kronik Tiongkok yang ditemukan di kuil Sampokong, Semarang, menceritakan tentang runtuhnya Majapahit sampai dengan berdirinya Kerajaan Pajang. Dikisahkan bahwa raja terakhir Majapahit bernama Kungtabumi mempunyai seorang anak yang bernama Jin Bun yang dibesarkan oleh Swan Leong. Dari semua catatan yang tertulis, baik itu di serat Dharma Gandul, baik itu di Pararaton maupun kronik Tiongkok di kuil Sampokong, tidak ada satupun yang mencatat gelar Abhiseka dari Bre Kertabumi sebagai seorang raja. Padahal semua raja-raja yang naik tahta, saat naik tahta diabhiseka dengan gelar yang baru, gelar seorang raja. Namun Bre Kertabumi tidak mempunyai gelar sebagai seorang raja, walau beliau disebut sebagai Brawijaya V di dalam Pararaton. Pemerintahan Bre Kertabumi Brawijaya V, yaitu sejak tahun 1474 Masehi sampai 1478 Masehi. Di saat tahun 1478 Masehi, Majapahit diserang, Majapahit dihancurkan. Kejadian di tahun 1478 Masehi kemudian dikenal dengan sebutan Sirno Ilang Kertaning Bumi. Ada dua versi yang menjelaskan tentang kejadian tersebut. Versi berdasarkan catatan Pararaton, berdasarkan kronik Tiongkok dan serat Dharma Gandul, Majapahit diserang oleh Demak Bintun. Sementara kalau berdasarkan catatan dalam Prasasti Jiyu, Majapahit diserang oleh Dyah Rana Wijaya. Berdasarkan catatan yang ada dalam kronik Tiongkok,
Kejadian di tahun 1478 Masehi adalah penyerangan yang dilakukan oleh Demak Bintoro yang dipimpin oleh Raden Fatah atau Jimbun menyerang Majapahit. Jimbun melawan Kuntabumi pada tahun 1478 setelah wafatnya Sunan Ampel. Majapahit runtuh, Kertabumi dikalahkan. Kemudian Jimbun mengangkat orang Cina sebagai pemimpin Majapahit di bawah Demak Bintoro, yaitu Nyo Lai Wa sebagai bupati bawahan. Catatan yang sama yang lebih mendetail ada di dalam Serat Dharma Gandul, di mana secara detail menjelaskan tentang penyerangan Demak Bintoro yang menyerang keraton Majapahit di Trowulan. Majapahit runtuh. Namun Prabu Bri Kertabumi sempat meloloskan diri dengan tujuan menuju ke Bali. Saat di Belambangan, beliau istirahat. Beliau disusul oleh Sunan Kalijogo, utusan dari Raden Patah. Sunan Kalijogo dan Prabu Bri Kertabumi melakukan diskusi panjang demi tidak terjadinya tumpah darah. Dan akhirnya Bri Kertabumi tidak jadi berangkat ke Bali dan mau ikut dengan Sunan Kalijogo kembali ke kota Trowulan. Namun sayang, sampai di Trowulan beliau sakit. Dan sebelum wafat beliau berpesan, "Jika aku mati, makamkan aku di sini dan beri nama makamku Putri Campa. Biar orang-orang tahu bahwa aku begini karena Putri Campa." Demikianlah para raton, kronik Tiongkok dan Serat Dharma Gandul menyatakan bahwa di tahun 1478 sebagai era berakhirnya kerajaan Majapahit, sehingga dikenal dengan era Sirno Ilang Kertaning Bumi. Dan peperangan yang dilakukan oleh Demak kepada Majapahit dikenal dengan Perang Sudarma Wisuta, perang antara anak melawan bapaknya. Perang Sudarma Wisuta. Sementara kalau kita merunut pada Prasasti Jiu yang berangkat tahun 1486 yang dikeluarkan oleh Dyah Rana Wijaya, tercatat di dalam Prasasti Jiu pada tahun 1478, Dyah Rana Wijaya sebagai Raja Keraton Daha menyerang kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan, pimpinan Bri Kertabumi. Padahal kalau dirunut dalam silsilah, Bri Kertabumi adalah mertua dari Rana Wijaya. Rana Wijaya berhasil mengalahkan Bri Kertabumi dan Majapahit, Trowulan runtuh, sehingga Dyah Rana Wijaya memindahkan kerajaan Majapahit ke Daha dan mulai memerintah Majapahit dari Keraton Daha. Dari dua uraian dengan catatan yang berbeda, kita tetap mengetahui bahwa Bri Kertabumi Brawijaya V memerintah Majapahit sampai tahun 1478 Masehi, dan di tahun 1478 Masehi Bri Kertabumi Brawijaya V mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai Raja Majapahit karena dikalahkan dalam peperangan.
peperangan dengan Demak Bintoro ataupun peperangan dengan Dyah Ranawijaya. Runtuhnya Majapahit di tahun 1478 Masehi dikenal dengan Sirna Ilang Kertaning Bumi. Namun catatan-catatan selanjutnya ternyata masih menempatkan Dyah Ranawijaya sebagai Raja Majapahit selanjutnya. Beliau adalah Raja Majapahit yang ke-12 dengan gelar Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Beliau mulai memerintah Majapahit sebagai raja yang ke-12 dari tahun 1478 sampai 1498.